warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, serta Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati, dan teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi taufik serta hidayah dan rahmat dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, dimanapun kalian berada, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul puasa dan tarawih yang diabaikan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Disebutkan Nabi SAW bahwa terdapat manusia di mana mereka melakukan tarawih dan puasa, namun mereka tidak diberikan apresiasi berupa pahala oleh Allah SWT. Nabi mengatakan bahwa mereka hanya memperoleh lapar, haus, serta kelelahan dalam beribadahnya dalam malam hari. Menurut para ulama, mereka dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, mereka memberi permasalahan kuat terdapat pada ketulusan mereka dalam beribadah. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa di Islam, amal soleh selalu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan motivasi serta ketulusan dan niat dalam diri setiap insan. Apakah ibadah yang mereka lakukan ditunjukkan untuk beribadatan kepada Allah, atau terdapat motif yang membelokkan? Seperti contoh, mereka hanya mengikuti tren saja, di mana saat teman mereka puasa, mereka hanya menyesuaikan puasa terhadap teman-teman mereka. Jadi, mereka hanya ikut-ikut saja puasa, namun tidak ada dalam niat hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan tarawihnya, mereka hanya ikut-ikut temannya saja. Seperti contoh, saat tren orang ke masjid, mereka juga ikut ke masjid. Saat tren mengaji, dia juga ikut mengaji. Namun, niat tersebut tidak ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka hanya sekedar berdiri, duduk, dan tidak menikmati setiap rakaat dalam sholatnya, serta mereka hanya ingin cepat-cepat selesai saja dalam tarawihnya. Nah, dalam hal ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah yang mereka lakukan tidak diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Jadi, apa yang ia niatkan, ya itulah yang dia peroleh. Menuju ke bagian yang kedua, kata para ulama, terdapat manusia yang melakukan ibadah puasa dan juga tarawih, namun mereka tidak bermasalah dalam niatnya seperti poin pertama, namun mereka bermasalah pada proses dalam menjalankan ibadahnya. Mereka terlalu mengakomodasi hal-hal yang merusak esensi dari puasa dan juga tarawih tersebut. Seperti yang kita ketahui, puasa mengajarkan kita untuk menstabilkan keadaan dan agar tidak terprovokasi dan terpengaruh oleh keadaan di sekitar. Seperti contohnya, mereka berpuasa, namun mereka bergibah, mereka berbuat kebohongan, menyebarkan hoaks, berlaku tercela, dan melakukan perilaku-perilaku yang tercela lainnya. Teman-temanku sekalian, puasa membuat kita berlatih untuk menstabilkan dan agar tidak provokasi dan terpengaruh dengan keadaan. Seperti contohnya, mereka berpuasa, namun mereka berkata kotor. Turunannya sih gibah, hoaks,
mencela, dan berperilaku jelek lainnya. Mungkin lisannya tidak bertutur jelek, namun ekspresinya menunjukkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dan paradoks dari kebeningan niatnya. Maka hal ini membuat esensi dari puasanya bisa ternodai, dan di mata Allah dan juga Rasulullah SAW, puasanya tidak ada nilainya sama sekali. Karena hal tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, jika ada yang demikian, mereka berpuasa namun gibah, mereka berpuasa namun menyebarkan hoaks, mereka berpuasa namun berperilaku provokasi dan mencela. Maka apa yang dia tahan dari fajar hingga maghrib, yang dia dapat hanyalah lapar, dahaga, dan lelah saja. Di balik hikmah dari puasa tersebut, dia tidak mendapatkannya. Maka dari itu teman-temanku semuanya, mari kita luruskan niat kita dalam berpuasa hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga perilaku kita sehingga apa ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.